Bro, lantaran takut akan diperiksa polisi karena kasus penipuan, seorang penyintas pasien COVID-19 di Pasuruan nekat memalsukan surat hasil swab PCR. Modusnya tersangka mengganti tanggal terpapar COVID untuk menghindari pemeriksaan polisi. Awalnya pengen menghindar teka pemeriksaan, malah ketangkep soal nipu. Ya wis, nek loro yo nang omahe isoman. Ojo gluyuran ae. Aku ae nang omah terus nek bosen yo langsung aku video call Kang Suryadi. Lah pengen telepon Sela tapi areke lagi dicedheki ambek anake Pak Teo. Ya wis kepeksa nang Kang Surai. Wah, bapak ambek anak dadak rebutan. Ya sih beritanya, Bro. Tersangka MAC hanya bisa pasrah setelah diciduk penyidik Satreskrim Polres Pasuruan. Pria 41 tahun warga Kecamatan Kraton ini ditangkap karena kasus pemalsuan. Tersangka memalsukan surat keterangan hasil tes swab PCR dari Rumah Sakit Umum Grati, Pasuruan. Kasus bermula saat tersangka mendapat surat panggilan dari Polres Pasuruan terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Lantaran takut diperiksa, tersangka mengganti tanggal hasil swab PCR untuk menghindari pemeriksaan. Padahal sebelumnya tersangka merupakan pasien penyintas COVID-19 yang sudah dinyatakan sembuh akhir Juni lalu oleh RSUD Grati. Kecurigaan penyidik terhadap tersangka terbukti setelah surat hasil swab PCR dicek ke rumah sakit yang bersangkutan. Selain mengganti tanggal, tersangka juga mengganti nama dokter. Setelah itu dicetak di rental komputer dengan biaya Rp1.000. Ya, inisiatifnya memang karena dia terjerat dalam proses hukum tipu gelap yang sebelumnya, untuk menghindari panggilan ataupun menghindari proses hukum, maka tersangka ini berinisiatif untuk membuat surat keterangan hasil swab PCR yang palsu yang menyatakan tersangka masih positif. Nyetak sendiri atau gimana ini? Ngeprint sendiri atau gimana ini? Enggak, dia pergi ke salah satu warnet, kemudian dia merubah tanggal tersebut, kemudian dicetak di print, dan itu yang diberikan kepada polisian. Polisi menyita barang bukti 1 unit komputer dan surat hasil swab PCR palsu. Sementara itu, tersangka tidak hanya terancam 7 tahun penjara dalam kasus surat COVID palsu, tetapi juga harus menghadapi kasus dugaan penggelapan yang menjadi awal dirinya terbelit dan meringkuk ke dalam jeruji besi. Dari Pasuruan, Jaka Samudra iNews melaporkan. Maksudnya itu tidak boleh ditiru ini, Bro ya. Apalagi memang ada muatan-muatan khusus yang dia lakukan untuk mengubah hasil swab. Hasil swab itu diubah ya tetap aja ketok rek, karena kan data sampean loro itu sampai kemana-mana, tidak cuma di daerah sampean saja, tapi sudah tersebar ke link-link yang lain. Jadi kalau mau lihat daftarnya yang sakit atau tidak itu bisa kelihatan dari situ, Bro. Termasuk apakah Anda sudah vaksin atau tidak itu juga kelihatan. Misalnya kayak saiki kan modelnya nang dindi kudu nggo vaksin, kartu vaksin ya, sertifikat istilahnya ya. Nang mall mari ngono kudu nunjukkan. Terus arep nang dindi kudu nunjukkan. Nah, kalau di HP kan kita tinggal buka link, ngasih nomor NIK kita, langsung kelihatan kita ini sudah vaksin atau tidak. Jadi jangan coba-coba untuk memalsu, apalagi kayak Pak Teo ini punya rencana, dia memang instingnya luar biasa, Bro. Jadi Pak Teo ini sedang menerima order, buka order lah istilahnya ya. Open BO gitu ya. Salah ya. Buka order yang kaos ya, nyablon kaos. Takut nyablon kaos gaya apa? Ternyata dia menerima sablon kaos yang bertuliskan sertifikat COVID. Ya, jadi dari ini wong. Nah, timbang sampean kangelan buka HP, ngekei kartu, nek nganggo kaos lah enak. Pak, ngene. Iya kan? Nah, ngono. Atau kayak sapa Cak Sevan, menerima tato, sertifikat vaksin. Oh, siap. Jadi gambarnya injeksi. Oh iya, gambar injeksi. Gambarnya pas sampean disontek ngono lho maksudnya ya. Nah, ya kan kreativitas yang bagus, tapi kalau yang tadi bukan bagus, tapi karena menipu ya pasti urusannya sama polisi, apalagi dia punya
urusan dengan pihak kepolisian melakukan kejahatan atau tindak pidana kan. Jadi ya memang ya pasti polisi nggak mau ditipu-tipu begitu dan tidak gampang ditipu. Memangnya Sheila bisa ditipu sama Pak Theo? Sheila manis. Ya sebaiknya kita jujur saja padanya. Kalau salah ya memang harus resikonya begitu, mau apa ya kan. Kalau sakit ya bilang sakit, kalau sehat ya bilang sehat. Sehingga kita tidak justru ada masalah satu malah dapat masalah yang lain kan, bertumpuk-tumpuk masalah Anda ya. Oke. Seperti Pak Theo misalnya mau mengubah KTP dengan basi bujang gitu. Oh ya enggak boleh. Bisa. Tulisnya Duda dong ya kan. Eh? Kalau bujang kan rugi, Duda dong. Kalau Duda itu lebih menjanjikan dan lebih menjual Pak Theo.